Di sebuah desa sunyi di Sumedang, tinggal seorang perempuan bernama Ningsih. Usianya 27 tahun, wajahnya lembut, suaranya pelan, tapi langkah hidupnya berat. Ia ditinggal suaminya Dadan yang merantau ke Kalimantan untuk bekerja sebagai buruh sawit. Mereka hanya bisa bertemu 2 tahun sekali, dan komunikasi pun terbatas. Tapi Ningsih tetap setia menunggu, menjaga rumah, dan membesarkan anak sematawayangnya yang berusia 5 tahun, Rafa. Setiap pagi, Ningsih mementeng ember cucian warga untuk dikerjakan di sungai. Siang harinya, ia turun ke ladang kecil peninggalan almarhum ayahnya. Tak banyak hasil, tapi cukup untuk makan dan membeli beras. Ia tidak pernah mengeluh. Dalam hati kecilnya, Ningsih percaya bahwa kerja keras dan kesabaran adalah jalan hidup yang Tuhan berikan untuknya. Namun tak ada yang tahu, di balik senyumnya yang tenang, sesungguhnya ia menyimpan rasa sepi yang panjang. Ia rindu pelukan suaminya, rindu bicara sebagai istri, bukan hanya sebagai ibu. Tapi semua itu ia simpan dalam doa, berharap suatu hari nanti Dadan pulang dan mereka bisa hidup untuk kembali sebagai keluarga. Namun takdir justru memilih jalan yang berbeda. Di sebelah rumah Ningsih tinggal seorang pria tua bernama Pak Suma. Usianya sudah lewat 70 tahun, duda, tidak punya anak, dan dikenal warga sebagai kakek penyendiri. Rumahnya gelap, penuh debu dan semak liar. Orang-orang bilang dia dulunya seorang dukun patah tulang, tapi sejak istrinya meninggal, ia berubah menjadi sosok yang murung dan dingin. Awalnya Ningsih tidak merasa terganggu. Kadang Pak Suma menyapa singkat dari balik pagar bambu. Kadang ia memberi singkong rebus atau hanya mengganggu saat berpapasan. Tapi lambat laun Ningsih mulai merasa diawasi. Tatapan matanya tak lagi sopan. Saat Ningsih menjemur pakaian, ia merasa seperti ada mata yang mengintai dari celah-celah dinding. Puncaknya terjadi di malam Jumat, saat hujan deras mengguyur desa dan listrik padam total. Rumah Ningsih hanya diterangi lilin kecil di depan sudut dapur. Saat ia tengah menidurkan Rafa, pintu rumahnya berderit pelan. Lalu terdengar suara kaki masuk dengan nafas berat. Ningsih tak sempat berteriak. Dalam gelap, kehormatannya direnggut oleh tetangga sendiri, seorang kakek yang selama ini diam. Hanya suara hujan yang menjadi saksi malam itu, dan air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Sejak malam itu, dunia Ningsih berubah. Ia tidak hanya merasa takut, tapi juga kotor, jijik pada dirinya sendiri. Ia mandi berulang kali, menggosok kulitnya hingga memerah, seolah ingin menghapus dosa yang bukan miliknya. Tapi rasa hancur itu tidak bisa hilang. Ia menangis diam-diam setiap malam sambil memeluk Rafa yang tak tahu apa-apa. Ningsih tidak berani bercerita pada siapapun. Ia takut dianggap perempuan murahan. Di desa kecil itu, reputasi perempuan adalah harga mati. Jika ia bicara, bukan pelaku yang dihukum, tapi dirinya yang akan dicap. Ia takut Dadan meninggalkannya jika tahu, maka ia memilih diam. Setiap kali Pak Suma lewat depan rumah, jantungnya berdebar. Ia menunduk dalam-dalam, berharap bisa menghilang dari dunia. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya kejadian itu, tapi kenyataan bahwa ia harus berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Saat tetangga menyapa, ia tersenyum palsu. Saat Rafa bertanya, "Kenapa ibu sering sedih?" Ia menjawab, "Ibu cuma capek." Tak ada luka yang terlihat, tapi jiwanya sobek. Perlahan-lahan, ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan menyalahkan dirinya sendiri setiap hari. Namun Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkannya. Pada suatu hari Minggu, desa itu kedatangan tim relawan dari kota. Mereka membawa program edukasi untuk perempuan tentang kekerasan, tentang hak, tentang keberanian bersuara. Di antara relawan itu, ada satu perempuan muda yang lembut tapi tegas, Mbak Wulan. Wulan berdiri di balai desa, di depan ibu-ibu yang duduk malu-malu dan berkata, "Perempuan yang dilecehkan bukanlah orang yang harus merasa bersalah. Yang salah adalah pelaku. Diam bukan berarti kuat.
Bicara adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Kata-kata itu menusuk hati Ningsih. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah seorang memahami perasaannya. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak menangis karena lemah, tapi karena merasa ada harapan. Setelah acara selesai, Ningsih memberanikan diri mendekat. Dengan suara gemetar, ia berkata lirih, "Saya ingin bercerita, tapi saya takut." Mbak Wulan menggenggam tangannya dan menjawab, "Kamu tidak sendiri." Malam itu Ningsih menulis sebuah surat, bukan untuk Dadan, bukan untuk pelaku, tapi untuk dirinya sendiri. "Aku telah terluka, tapi aku masih hidup, dan aku akan bangkit." Dibantu Mbak Wulan dan tim pendamping, Ningsih mulai memberanikan diri untuk melapor. Prosesnya tidak mudah. Saat ia menyebut nama pelaku, beberapa orang desa justru menganggap ragu. "Ah, masa iya? Kakek tua begitu? Atau jangan bikin malu kampung, Ningsih." Kalimat-kalimat itu menamparnya lebih keras dari malam kelam yang ia alami. Namun kali ini Ningsih tak mundur. Luka di hatinya telah berubah menjadi keberanian. Ia tahu diam hanya akan membuat pelaku merasa aman. Bersama kuasa hukum dari organisasi perempuan, ia membawa kasus ini ke pihak berwenang. Bukti medis, pengakuan pribadi, dan dukungan tim relawan cukup kuat untuk membuka pintu hukum. Media lokal mulai memberitakan kasus ini. Wajah Ningsih tak ditampilkan, tapi kisahnya mengguncang banyak perempuan. Pesan masuk ke ponselnya dari perempuan lain yang berkata, "Aku juga pernah mengalami, tapi aku tidak sekuat kamu." Akhirnya, setelah berbulan-bulan proses hukum, Pak Suma dijatuhi hukuman penjara. Meski ia tua, kejahatannya nyata, dan hukum tetap berjalan. Hari itu, Ningsih berdiri di depan cermin dan tersenyum. Bukan karena semuanya sudah putih, tapi karena ia tahu ia telah memulai langkah baru. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk perempuan lain yang masih diam dalam luka. Waktu berjalan, luka memang tak hilang begitu saja, tapi perlahan berubah menjadi kekuatan. Ningsih tak lagi dikenal sebagai perempuan korban. Ia kini disebut penggerak. Di pojok desa, ia mendirikan sebuah ruang kecil dari bambu dan papan. Disinilah para perempuan bisa duduk bersama, bercerita, menangis, tertawa, dan merasa aman. Tempat itu ia beri nama Pelita Ibu, karena ia ingin sebuah ibu, istri, dan anak perempuan tahu bahwa mereka bisa menjadi cahaya, bahkan setelah dikepung gelap. Setiap pekan, ia mengundang relawan untuk berbagi ilmu tentang hukum, kesehatan mental, dan kekuatan suara perempuan. Ia juga mulai aktif di media sosial, membagikan pesan-pesan singkat. Anak kecilnya, Rafa, kini berusia 7 tahun. Ia sering duduk di samping ibunya saat sesi sharing langsung. "Ibu hebat ya?" tanya suatu hari. Ningsih hanya tersenyum dan memeluknya. Kini Ningsih tak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, ia menyembuhkan orang lain. Dari seorang perempuan biasa yang diperlakukan tidak adil, ia menjelma menjadi pelita bagi banyak jiwa. Karena ia percaya perempuan yang bangkit dari luka bisa menyelamatkan dunia. Kekerasan bisa terjadi pada siapa saja, tapi diam bukan satu-satunya pilihan. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengalami kekerasan, bicara, cari bantuan, karena kamu berharga dan kamu tidak sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.